فبأي آلاء ربكما تكذبان Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 48 Tahun 2019 tentang hukum mengonsumsi daging bajing dan tupai. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, MUI, setelah menimbang 1. Bahwa di tengah masyarakat muncul pro kontra hukum mengonsumsi daging bajing. 2. Bahwa dalam perkembangan industri pangan, ada bahan yang menggunakan daging bajing, sehingga muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum mengonsumsi bajing. 3. Bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi daging bajing dan tupai untuk dijadikan sebagai pedoman, mengingat 1. Firman Allah SWT, antara lain, A. Quran Surat Al-Maidah ayat 4 tentang segala sesuatu yang baik adalah halal. 2. 4. Mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang segala yang baik. B. Quran Surat Al-Araf ayat 157 tentang segala sesuatu yang baik adalah halal, dan yang buruk adalah haram, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik, dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. C. Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 tentang perintah untuk memakan makanan yang halal serta bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. 1. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. D. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29 tentang apa yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk manusia. 12. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. E. Quran Surat Al-An'am ayat 145 tentang perintah Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan bahwa di dalam wahyu yang telah diterima tidak ada penegasan haram kecuali beberapa hal. 2. 745, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. 2. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. A. Hadits riwayat Muslim mengenai apa yang diterima oleh Allah adalah sesuatu yang baik sebagaimana dahulu telah diperintahkan kepada para rasul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah adalah baik yang tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang beriman sesuai apa yang pernah diperintahkan kepada para utusannya. B. Hadits riwayat Al-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Tabarani dari Salman Al-Farisi mengenai perkara halal. Dari Salman Al-Farisi, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang minyak samin, keju dan pakaian dari bahan bulu binatang, lalu beliau bersabda, sesuatu yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah di kitabnya, dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan olehnya di dalam kitabnya. Adapun sesuatu yang tidak ditegaskan, kehalalan-keharaman, adalah termasuk apa yang dimaafkan. Hadits riwayat Al-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Tabarani. C. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Salabah radhiyallahu anhu mengenai larangan memakan daging binatang buas yang memiliki taring. Dari Abu Salabah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki taring. D. Hadits riwayat
Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang larangan memakan daging binatang buas yang memiliki taring, dan burung yang memiliki cengkeram, kuku kuat untuk memangsa. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakan binatang buas yang memiliki taring, dan setiap burung yang memiliki cengkeram. Hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang diharamkannya memakan daging binatang buas yang memiliki taring. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap binatang buas yang memiliki taring haram dimakan. Kaidah fiqhiyah antara lain 3. Asal segala sesuatu adalah boleh, mubah, sehingga ada dalil yang menunjukkan hukum haram. Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh, mubah, dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram. Memperhatikan 1. Pendapat Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwaini, Imam al-Haramain, di dalam Nihayah al-Matlabfi. Di Rayah al-Mazhab, Dar al-Minhaj, cetakan I.Th. 2007/1428H, Jilid 18, halaman 209-110 mengenai halal dan haram binatang itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di antara beberapa dasar yang dijadikan rujukan mengenai kehalalan dan keharaman sesuatu adalah perihal thayyib, baik, dan habits, buruk. Imam Syafi'i menjadikannya sebagai dasar utama, dan menetapkannya berdasarkan ayat, katakan, telah dihalalkan bagimu, segala sesuatu yang thayyib, baik. 2. Abul Hasan ibnu Muhammad ibnu Habib al-Basri al-Baghdadi, al-Mawardi, di dalam Al-Hawi al-Kabir Bayrut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. I.Th. 1419-1999 menjelaskan 3 kelompok binatang terkait hukum halal dan haram. Adapun binatang darat ada 2 macam, hidup di tanah dan terbang. Pembahasan dalam bab ini mencakup binatang halal dan haram yang terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, binatang yang ketentuan kehalalannya ada di dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Kedua, binatang yang ketentuan keharamannya ada di dalam nas Al-Quran atau As-Sunnah. Ketiga, binatang yang ketentuan kehalalan atau keharamannya tidak ditentukan oleh nas Al-Quran atau As-Sunnah. Dalam hal ini, 2 ayat, Al-Maidah ayat 4, dan Al-A'raf ayat 157, dan hadis Nabi SAW bisa dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kehalalan atau keharamannya. 2. 4.2. 751. Ayat yang dimaksud adalah dalam surat Al-Maidah ayat 4, yang menyebutkan bahwa standar kehalalan sesuatu makanan minuman itu tergantung thayyib atau tidak. Ayat yang kedua adalah dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang menyebutkan bahwa halalnya makanan minuman itu karena thayyib dan sebaliknya makanan minuman itu haram karena habits. 3. Pendapat Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar bin Ashim al-Namiri al-Qurtubi dalam kitab Al-Istizkar jilid 5 hal 293, Abu Yusuf berpendapat tentang bajing, serigala padang pasir, samur semuanya adalah hewan buas seperti serigala dan tikus. 4. Abdurrahman ibn Abi Bakr, Jalaluddin al-Suyuti di dalam Al-Ashbah wa al-Nazair, Bayrut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Cet. I.Th. 1411-1990 halaman 60 menjelaskan binatang yang sulit diketahui kehalalan dan keharamannya. 2. Hewan yang sulit diketahui kehalalan dan keharamannya, ada 2 pendapat. Pendapat yang kuat di antara 2 pendapat adalah halal hukumnya sebagaimana dikatakan oleh Ar-Rafi'i. Al-Mutawali berkata bahwa binatang seperti itu haram untuk dimakan. Sedangkan Al-Nawawi berpendapat bahwa yang lebih dekat dan selaras dengan pendapat Imam Syafi'i adalah halal. 5. Pendapat Muhyiddin Yahya ibn Syaraf al-Nawawi di dalam Raudhah al-Talibin wa Umdah al-Muftin, Bayrut, Al-Maktab al-Islami,
TH 1991-1412H, Jilid 3, halaman 271 tentang diharamkannya binatang bertaring karena taringnya kuat untuk memangsa. Titik 2. Haram memakan setiap binatang buas yang bertaring, dan binatang unggas yang bercengkeram. Yang dimaksud binatang buas ialah binatang yang memangsa binatang lain, dan menaklukkannya dengan taringnya. Oleh karena itu haram hukumnya, anjing, singa, serigala, harimau, beruang, macan tutul, kera, gajah dan macan kumbang. 6. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni Jilid 9 halaman 412 tentang hukum bajing. Al-Qadi berpendapat bahwa bajing adalah haram karena dia berburu dengan taringnya. Bajing itu serupa dengan tikus. Kemungkinan bajing juga mubah, karena menyerupai jerboa, binatang pengerat di gurun. Bila ada hewan yang masih diragukan antara kebolehan dan keharaman maka hukumnya mubah, karena hukum asalnya adalah mubah. 7. Pendapat Ibnu Munzir al-Naisaburi al-Syafi'i dalam kitab Al-Awsat fi al-Sunan wa al-Ijma wa al-Ikhtilaf Jilid 2 halaman 316 tentang bajing. Sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa bajing tidak termasuk hewan buas, karena dia pemakan tumbuhan dan tidak termasuk hewan buruan, sama seperti kelinci, maka boleh dimakan dagingnya dan boleh dimanfaatkan kulitnya. Telah diriwayatkan dari Ibnu Al-Mubarak, beliau menjawab ketika ditanya tentang hukum bajing, telah mengabarkan padaku sesungguhnya bajing itu hewan pemburu. Abu Bakar mengomentari, ungkapan ini tidak berfaedah. Karena orang yang mengabarkan kepada Ibnu Al-Mubarak tidak diketahui, dan karena orang-orang itu memburu semua hewan, halal maupun haram. Menurut saya, bajing itu boleh dimakan jika disembelih dengan benar, karena bajing termasuk hewan yang dibolehkan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Wallahu a'lam. 8. Pendapat Al-Bujairami dalam Hasyiah Al-Bujairami Jilid 4 halaman 305. Sejenis bajing adalah halal. Sinjab adalah hewan seukuran jerboa, hewan pengerat di gurun Arab, yang kulitnya jadi bahan pakaian dari bulu. 9. Pendapat Ishaq bin Mansur bin Bahram, Abu Yakub al-Marwazi, dalam kitab Masil al-Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahwayh. Dalam mazhab Hambali ada dua pendapat tentang bajing. Pertama haram, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Riyayah Al-Kubra, Tashyih Al-Muharrar, dan pendapat Abu Ya'la. Kedua, tidak haram, pendapat Ibnu Qudamah. 10. Paparan Achmad Farajalah, ahli zoologi molekular, dari Divisi Fungsi Hayati dan Perilaku Hewan, Departemen Biologi FMIPA IPB Bogor dalam sidang pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 16 Oktober 2019 terkait perbedaan bajing, tupai, dan tikus. 11. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam sidang pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 6 November 2019. Dengan bertawakal kepada Allah SWT, memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum mengonsumsi daging bajing dan tupai. Pertama, ketentuan umum dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan 1. Bajing adalah nama umum bagi sekelompok mamalia pengerat dari suku Sciuridae. Dalam bahasa asing bajing berpadanan dengan kata squirrel, Inggris, dan Arab, sedangkan tupai berpadanan dengan kata thrushrew, Inggris, dan Arab. Dalam ilmu biologi, bajing tidak sama dengan tupai. 2. Berikut ini adalah perbedaan antara bajing dan tupai. A. Dari sisi klasifikasi ilmiah, bajing berasal dari ordo Rodentia dan dari keluarga Sciuridae. Sedangkan tupai dari ordo Scandentia dan dari keluarga Tupaiidae dan Ptilocercidae. Bajing sebagian besar bersifat arboreal, yaitu hidupnya di atas pohon dan tidak berada di tanah, sedangkan tupai sebagian besar terestrial, yaitu hidupnya berada di atas tanah. C. Bajing moncong mulutnya tumpul, sedangkan tupai moncong mulutnya lebih runcing. D. Bajing sifat utamanya herbivora, memakan biji, kacang-kacangan, buah-buahan, jamur,
dan bahan tanaman lainnya, sedangkan tupai sifat utama adalah insektivora atau pemakan serangga. Bajing mempunyai gigi pengerat, pemotong, dan tidak punya gigi taring, sedangkan tupai mempunyai gigi taring. Kedua, ketentuan hukum 1. Bajing sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum merupakan hewan yang halal untuk dikonsumsi, makul al-lahmi, dan hukumnya halal setelah dilakukan penyembelihan secara syar'i. 2. Bajing di daerah yang ditetapkan sebagai satwa langka, wajib dilindungi. 3. Tupai sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan umum adalah hewan yang haram dikonsumsi dagingnya karena bergigi taring. Ketiga, ketentuan penutup 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Rabiul Awal 1441 H6 November 2019 Komisi